Selamat siang semua. Om Swastiastu. Iya, Pak. Ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Untuk berdoa saya pimpin langsung. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Ya. Jadi apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak. Ya. Sudah, Pak. Jadi sebelum kita memulai, ada baiknya kalian untuk menyiapkan alat-alat yang kalian butuhkan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, sembari saya akan menampilkan gambar, saya akan share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat ya, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi silakan kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, apakah kalian tahu ini gambar apa? Yang Ya, benar ya. Nah, di mana biasanya kalian menemukan jamur? Nah, kalau saya katakan jamur itu hidup pada tubuh manusia, apa benar? Bagaimana? benar. Ya, tadi Lisa mengatakan benar. Nah, alasannya kenapa? Ya, jadi mungkin belum ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai jamur. Nah, namun kita tidak akan membahas terlalu dalam mengenai apa yang tadi saya tanyakan itu. Nah, kita akan bahas mengenai jamur secara umum dan juga jamur Basidium mycota. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk dapat menentukan ciri-ciri dari jamur dan juga menentukan struktur dari jamur. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang pertama nanti kita akan diskusi sebentar, kemudian lalu saya akan memberikan LKS dan diskusi kelompok. Nah, di akhir kalau memang masih ada waktu, saya akan berikan tes untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini. Nah, itu ya. Nah, jadi selain yang tadi sudah menjawab, ada yang pernah melihat jamur mungkin di lingkungan sekitar kalian? Ada? Kenapa? Pernah, Pak. Ya. Nah, dari pengalaman kalian melihat jamur, bisakah kalian menyebutkan ciri-ciri yang mungkin dimiliki oleh jamur? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Dari jamur kita lihat, dia memiliki bentuk seperti payung pada bagian atasnya, Pak. Dan kebanyakan saya lihat, dia berada pada tempat-tempat yang agak lembab. Ya, bagus sekali ya, Siska. Nah, kemudian untuk yang lainnya, bagaimana? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Saya, Pak. Ya, silakan Restu. Jadi, jamur memiliki bentuk melebar seperti mangkok atau seperti kuping, Pak. Ya, jadi itu yang diamati oleh Restu ya. Nah, jadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi benar ya. Nah, jadi yang disampaikan oleh Restu tadi adalah jamur kuping. Kalau dilihat dari ciri-ciri yang disampaikan tadi, kemudian untuk Siska itu adalah jamur
tiram. Nah, ada yang lain lagi? Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri dari jamur. Nah, yang pertama kita lihat dari habitatnya. Tadi sudah disampaikan juga. Jadi, selain di tempat yang lembab, kita juga bisa menemukan pada tempat-tempat yang agak asam. Kemudian pada makanan, kemudian ada pada bahan organik, dan juga pada tubuh hewan atau manusia pun juga ada. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada jamur itu juga bersifat eukariotik, kemudian tidak mempunyai klorofil, dinding selnya tersusun atas kitin, kemudian dia juga termasuk multiseluler dan ada juga yang uniseluler. Nah, selanjutnya juga ada tubuhnya itu terbentuk benang yang disebut dengan hifa. Nah, itu merupakan ciri yang dimiliki oleh jamur. Ya, itu ya ciri-ciri dari jamur. Coba Febri apa ada di ruang ini? Febri, ada? Ya, masih Pak. Ya, coba Febri jelaskan mengenai ciri-ciri dari jamur. Bisa? Jadi, tolong ya, perhatikan ketika ada orang yang menjelaskan. Tadi saya lihat Febri mengobrol, entah dengan siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas dia tidak memperhatikan apa yang kita diskusikan tadi. Nah, saya harap ketika ada orang yang berbicara atau menjelaskan di depan, kalian perhatikan. Jika kalian ingin dihargai ketika Anda berbicara di depan, mulailah dari diri sendiri ya. Coba berbicara, jika ada yang berbicara, coba dengarkan. Nanti kalian juga ketika berbicara akan dihargai juga. Saya harapkan seperti itu. Itu juga berlaku untuk yang lainnya. Jadi ketika ada yang berbicara, silakan perhatikan dengan baik. Nah, jadi silakan ya Febri. Nanti kalau memang belum tahu ciri-ciri dari jamur, silakan minta catatan pada teman-temannya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan tadi. Nah, jadi tadi saya sudah menyampaikan mengenai ciri-ciri dari jamur. Kemudian saya akan berikan LKS kepada kalian. Dan nanti silakan kalian kerjakan LKS tersebut. Untuk LKS saya sudah kirimkan ya di WhatsApp grup. Silakan kalian bisa cermati terlebih dahulu dan diskusikan dengan kelompok kalian selama 3 menit. Silakan. Ada yang tidak kalian pahami? Ya, silakan lanjutkan. Ya, jadi karena waktu ya juga sudah 3 menit tadi sudah habis. Jadi ada yang mau mungkin menyampaikan hasil diskusinya? Saya persilakan. Saya Pak. Ya, bagus sekali. Restu coba. Mohon izin Pak. Jadi dari hasil diskusi yang sudah kami diskusikan, kami mendapat beberapa struktur dari jamur yang ini merupakan massa lega. Kemudian itu bagian air yang dibentuk oleh hifa, dan miselium ini berfungsi sebagai penyerap makanan dari organisme lain. Sekian Pak, terima kasih. Ya, bagus ya Restu dan kelompoknya. Nah, mungkin beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya Restu. Nah, jadi untuk kelompok yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Saya Pak, Ya, silakan Putri. dari kelompok saya juga menemukan struktur yang seperti cincin gitu Pak. Ya, bagus ya, berarti
kelompoknya Putri sudah mencermati dengan bagus juga. Nah, jadi yang dikatakan Putri itu adalah benar ya. Itu adalah struktur dari anulusnya. Nah, memang dia memiliki bentuk seperti cincin. Nah, jadi dari yang disampaikan oleh teman kalian tadi, saya tambahkan lagi. Sebelumnya kalian silakan untuk melihat LKS lagi. Nah, silakan kalian melihat gambar yang ada di sana. Nah, selain yang disampaikan tadi, itu juga ada lamela ya pada jamur atau bilah yang terletak di dalam dari tudung jamur itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada hipa yang juga terdiri dari 3 bagian. Nah, hipa itu merupakan struktur seperti benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Kemudian untuk hipa juga terbagi menjadi 3, yaitu aseptat, septat, uninukleus, dan multinukleus. Nah, untuk aseptat itu adalah hipa yang tidak bersekat. Kemudian untuk septat uninukleus itu adalah hipa yang memiliki inti tunggal. Kemudian untuk septat multinukleus itu adalah memiliki sel yang banyak. Kemudian ada septa yang memiliki pori yang besar yang cukup dilewati oleh ribosom, kemudian mitokondria, dan kadang-kadang juga inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Akan tetapi ada pula hipa yang tidak bersepta atau hipa senositik. Nah, seperti itu. Jadi itu mengenai struktur yang dimiliki oleh jamur. Ada yang kurang dimengerti atau yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, Pak. Tidak, Pak. Ya. Jadi kalau tidak, saya yang akan bertanya. Jadi pertanyaan saya, nanti kalau ada yang bisa menjawab, saya berikan kesempatan untuk lab terlebih dahulu, mendahului ya. Silakan istirahat kalau bisa menjawab. Nah, jadi pertanyaan saya, nah pada jamur itu biasanya ketika kita sentuh atau terkena hembusan angin, itu dia akan mengeluarkan seperti debu yang berteburan atau berterbangan. Ada yang tahu struktur apa itu? Ada yang bisa? Ada? Jadi belum ya. Nah, jadi karena memang belum ada yang tahu. Tadi rencananya kalau kalian sudah tahu, minggu depan saya rencanakan ujian gitu. Jadi karena memang belum, saya berikan kesempatan kalian untuk membuat itu di rumah. Saya jadikan PR ya. Dan ingat, minggu depan kita akan membahas mengenai reproduksi dari jamur. Nah, itu. Nah, sekarang saya minta untuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan. Coba saya tunjuk Febri. Bisa menyimpulkan, Febri? Cek. Cek. Apa sudah terdengar? Apa suara saya terdengar?
Cek. Sudah bisa terdengar ya? Sudah Pak. Bisa Ya. Pak. Jadi mohon maaf ya tadi karena terkendala sinyal. Jadi saya lanjutkan untuk Febri. Bisa Anda menyimpulkan untuk materi kita hari ini? Ini Bapak. Ya, silakan. Jadi hari ini kita membahas nilai jamur. Ada ciri dari jamur dan pada gelap berklorofil. Bentuknya multi seluler dan bentuknya berbentuk benar. Struktur dari jamur meliputi kristal, keselius, dan sperma. Baik, terima kasih Febri. Dan ingat juga jangan ulangi kesalahan yang tadi ya. Itu saja dari saya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan berikan tes karena waktu juga masih cukup. Silakan, saya akan kirimkan soal di WhatsApp grup. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 2 menit. Silakan. Baik, karena waktu sudah habis, jadi saya tutup pertemuan kali ini. Sebelum itu, kita akhiri dengan berdoa. Silakan kalian untuk mengambil sikap. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih. Baik, untuk rekan-rekan yang mau memberikan komentar atau masukan, saya persilakan. Ya, Febri. Baik, untuk komentar dari saya mengenai latihan keterampilan mengelola kelas yang sudah Andi lakukan ini, secara keseluruhan sudah sangat bagus. Jadi komponen-komponen dari keterampilan mengelola kelas itu semua sudah Andi munculkan. Kemudian juga Andi tadi sudah menampilkan gambar jamur menarik perhatian siswa. Nah, tadi juga Andi sudah sangat bagus bersikap tanggap dan sudah juga memberi teguran pada siswa yang kurang memperhatikan. Kemudian untuk intonasi dan juga mimik, menurut saya Andi juga sudah bagus. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Febri. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan masukan atau komentar, silakan. Cukup tidak. Baik, terima kasih.